Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Cindy Brandoko, SPDM MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di luar sana banyak orang lagi ngomongin DeepSeek. Ada yang memuji, ada juga yang mengeluh. Pertanyaannya, gimana cara kita mendengarkan ribuan suara itu tanpa harus pusing baca satu-satu? Perkenalkan, nama saya Demiel Fatun dengan NIM SSI 2023033420, mahasiswa S1 Sistem Informasi Sidik Widutama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review paper dengan judul Indobert Optimization for Sentiment Analysis on DeepSeek App Review. Kita masuk ke latar belakang. Analisis sentimen, ulasan aplikasi di Play Store menghadapi tantangan besar karena penggunaan bahasa informal yang kompleks. Penelitian ini mengoptimalkan model Indobert melalui teknik augmentasi data dan penyentuhan hyperparameter untuk meningkatkan akurasi dalam menangkap opini publik secara presisi. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya volume opini publik di platform digital seperti Play Store. Salah satu tantangan utama dalam aplikasi sentimen adalah keterbatasan model bahasa dalam menangkap nuansa bahasa lokal, khususnya bahasa Indonesia, yang punya banyak variasi informal. Meskipun model Indobert sudah ada tapi kinerjanya masih bisa dioptimalkan lebih jauh melalui teknik augmentasi data dan penyetelan hyperparameter agar lebih akurat dalam memahami konteks ulasan aplikasi. Selanjutnya rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan akurasi Indobert pada ulasan aplikasi DeepSeek. Yang kedua, sejauh mana pengaruh backslash translation terhadap performa model. Yang ketiga, apa kombinasi hyperparameter terbaik untuk analisis sentimen bahasa Indonesia. Jadi, fokus utama penelitian ini adalah mencari strategi terbaik untuk meningkatkan kinerja Indobert pada ulasan aplikasi DeepSeek. Masalah yang dikaji meliputi efektivitas teknik back translation dan pencarian kombinasi parameter optimal guna menghasilkan model yang akurat dan stabil. Selanjutnya, batasan masalah. Pada paper tersebut menetapkan batasan masalah pada aspek utama. Yang pertama, model dan data menggunakan arsitektur Indobert Base P1 dengan dataset 2672 ulasan bahasa Indonesia dari aplikasi DeepSeek periode dari Januari sampai Mei 2025. Model yang digunakan berfokus pada arsitektur Indobert Base P1. Data yang diambil pun spesifik hanya berasal dari ulasan aplikasi DeepSeek di Google Play Store dengan rentang waktu pengambilan data dari Januari hingga Mei 2025. Secara keseluruhan terdapat 2.672 baris data ulasan dalam bahasa Indonesia yang diproses. Kedua yaitu optimasi. Fokus pada teknik augmentasi back translation dan penyetelan hyperparameter, epoch, learning rate, dan batch size. Untuk optimasi model, dalam paper tersebut membatasi teknik augmentasi hanya pada metode back translation. Sedangkan untuk hyperparameternya, yaitu berfokus pada 3 variabel utama, yaitu kombinasi antara jumlah epoch, learning rate, dan batch size. Yang terakhir yaitu klasifikasi analisis sentimen dibatasi secara spesifik pada 3 kategori kelas positif, netral, dan negatif. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Riset ini bertujuan untuk memetakan persepsi pengguna aplikasi DeepSeek secara sistematis. Selain itu, penelitian ini ingin membuktikan secara empiris bahwa komunikasi augmentasi data dan tuning parameter mampu menghasilkan akurasi tinggi serta meminimalkan risiko overfitting. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi persepsi publik terhadap aplikasi DeepSeek secara sistematis. Selain itu, secara teknis, riset ini bertujuan membuktikan secara empiris bahwa integrasi strategi augmentasi, data, dan tuning parameter dapat menghasilkan model analisis sentimen yang lebih handal dan minim resiko overfitting. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah ulasan pengguna aplikasi DeepSeek di Google Play Store sebanyak 2.672 data dan dikumpulkan dalam periode Januari hingga Mei 2025.
Sedangkan objek penelitiannya adalah analisis sentimen itu sendiri, di mana setiap ulasan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu positif, netral, dan negatif. Selanjutnya, metode yang digunakan. Metode yang digunakan diawali dengan scraping data dan pelabelan otomatis menggunakan GPT-4o. Proses dilanjutkan dengan augmentasi backtrack untuk memperkaya data training, serta pengujian 24 kombinasi hyperparameter pada lingkungan Google Colab untuk mencari model terbaik. Metodologi yang digunakan mencakup beberapa tahap utama, seperti yang saya bilang tadi, diawali dengan scraping data, kemudian pelabelan otomatis menggunakan GPT-4o yang sudah terverifikasi secara manual. Data kemudian dibagi menjadi 60% train, 20% validation, dan 20% test. Pada paper tersebut diterapkan teknik backtrack untuk memperkaya variasi data training dan melakukan eksperimen pada 24 kombinasi hyperparameter di lingkungan Google Colab. Hasil utama penelitian. Dari paper tersebut, hasil dari membandingkan dua kondisi, yaitu model Indobert yang tanpa tambahan data dengan model Indobert yang sudah dioptimasi menggunakan tambahan data dan settingan yang pas. Hasilnya ada 3 poin yang menarik. Yang pertama, peningkatan akurasi. Model dengan optimasi berhasil mencapai akurasi 93,95%, unggul signifikan dibanding model standar tanpa optimasi yang hanya meraih 89,04%. Model yang sudah dioptimasi pakai teknik backtrack dan settingan hyperparameter tertentu berhasil dapat akurasi sebesar 93,95%. Ini tinggi banget kalau dibandingin sama model yang standar tanpa optimasi yang cuma dapat 89,04%, jadi ada kenaikan sekitar 5%. Kenapa akurasinya bisa naik pakai backtrack? Yaitu karena dengan backtrack model jadi punya lebih banyak variasi kalimat untuk dipelajari. Jadi modelnya nggak cuma hafal kata-kata itu aja, tapi paham maknanya meskipun bahasanya bisa sedikit berubah. Yang kedua yaitu stabilitas model. Penggunaan augmentasi data terbukti menstabilkan performa model dan efektif mencegah risiko overfitting, sehingga model lebih konsisten dalam memproses data baru. Dalam paper tersebut ditemukan kalau model yang tidak pakai tambahan data atau augmentasi, itu grafiknya naik turun, tidak stabil, atau istilahnya gampang kena overfitting. Pinter dilatih doang, tapi bingung pas dikasih data baru. Sedangkan model yang pakai optimasi jauh lebih stabil dan konsisten. Dan yang terakhir yaitu konfigurasi optimal. Berdasarkan 24 eksperimen, kombinasi terbaik ditemukan pada setelan 10 epoch, learning rate 2/5, dan batch size 16 sebagai parameter paling akurat untuk data ulasan DeepSeek. Dari 24 percobaan yang dilakukan, settingan paling paten itu ada di 10 epoch atau 10 kali pengulangan belajar, learning rate 2E/5 dan batch size 16. Kombinasi inilah yang bikin model kita jadi paling jago nebak sentimen ulasan DeepSeek dengan benar. Kesimpulannya yaitu, sebagai kesimpulan, kombinasi augmentasi data dan tuning hyperparameter terbukti sangat efektif dalam meningkatkan akurasi data dan stabilitas model Indobert. Augmentasi data memberikan kontribusi besar dalam mencegah overfitting pada dataset yang terbatas. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi teknik optimasi lain seperti Bayesian optimization atau mencoba model transformer terbaru lainnya. Demikian pemaparan review paper dari saya. Terima kasih banyak Bapak Singgi Brandoko, SPDM.com atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.